Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang patuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu panggilan Allah kepadanya. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku kata Allah itu? Rasul, Nabi, sahabat yang dijamin masuk surga, orang-orang salih, orang mati syahid di kumpulan awak itu. Lah tak kumpul awak itu, wadkhuli jannati, masuklah ke surga ambo. Begitu Allah berjanji kepada orang yang telah berubah nafsunya menjadi nafsul mutmainnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kuok ke Bangkinang, taruh kasalo ayetiri, makan sesuo indak kanyang, makan sepiring indak habis. Itulah orang gaib. Makan tak sebanyak dulu leh. Dari Kuok ke Bangkinang, singgah ke lapau minum kopi, nasi ke disuuk sambal hilang, piringnya saja ditangisi. Dari Baso ke Tanjung Alam, jalan Basimpang ke Biaro, bapak-bapak, ibu-ibu nanlah ikhlas menjawab salam. Mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Ittihad Kecamatan Kuok beserta seluruh seksi dakwah, seksi bangunan, seksi kemasyarakatan, yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan serantiang. Semoga selalu sehat walafiat. Yang kita muliakan pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kuok, bapak-bapak, ibu-ibu Asyiyah yang diambil nama Asyiyah Muhammadiyah itu dari nama istri Fir'aun. Jadi di rumah tangga bisa terjadi dua kondisi yang berbeda dengan takdir Allah. Fir'aun itu raja kafir yang kejam, membunuh anak laki-laki entah seberapa banyaknya, tapi dia mempunyai istri yang taat, sehingga dibikinkan oleh Allah rumah di dalam surga. Itulah dia Ibu Asyiyah. Dia tidak mau dipaksa bertuhan kepada Fir'aun. Dafir itu bukan Tuhan, tapi manusia. Saya tidak akan mau menyembah kepada Anda.
Tapi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, saya akan jadi istri yang patuh. Kalau dafir mamaso ambojo menyembah manusia, mengatakan dirinya Tuhan, itu suami ambo sendiri. Hari kini ambo minta cerai kecil ini. Mandanga ka cara itu Pak, ndak lutui Fir'aun sana meretik dojo janggui-jangguinya. Manga sampai kasinan nadia, ndak sampai kasinan nade abang. Jadi rajo barana kaibatnya Pak, kalau latakui di bini itu alamak kacair. Jadi bapak-bapak jangan takut kepada istri. Ya kan? Kita saling mengayomi, saling menyegani, saling mengingatkan. Bukan takut. Ibu-ibu itu sebagai mitra. Ketika kita bersanding menikah, dipantuni de orang tukang dua. Anak daro jo marapulai bak talam jo tuduang saji, bak kapuran jo sauknyo. Siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya, cie bulan cie matahari samo bacayo keduanya. Sebelah kanan ibu duduk, sebelah kanan sebelah kiri. Kutiko basandiang jo abang dulu sebelah kanan duduk. Ndak tekana selai. Sebelah kanan bu. Sabalah kita. Ba'amangkoba itu, ibu-ibu itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kita. Itu bantuannya bengkok. Jadi induk-induk kau tidak bisa dikasari Pak. Nyobengkok kalau dipaso malurihan patah. Kalau dipadiase nyobengkok taruh. Tandonya baso bengkok. Budah maujinya Pak. Sebanyak-banyak piti dapat agian selagi nyonya itu nanti sadonya. Bengkoknya ke dalam. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang tinggal di Kuok semuanya wanita-wanita salehah. Amin. Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh adat, nan baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak taboke kan di badai alun kataoleng konon kok goyang angin lalu. Nan babatang badahan rampak barantiang badaun rimbun babungo babawah labe, makanan anak kemanakan. Terus kepada tokoh ulama, alim ulama. Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di negari. Agar ulama itu tidak termasuk jenis makhluk langka, maka bapak-bapak muda, ibu-ibu muda, sebahagian anak kita motivasilah dia untuk belajar di pesantren. Jangankan tamat SMP bapak-bapak, tamat sanawiyah saja itu sulit jadi ulama. Dia tidak mengkaji kitab. Ulama itu kalau habis ini berbahaya dari bupati mati. Sia bupati gubernur nan mati Pak, hari 7 bisa ganti. Tapi kalau ulama tidak, maka ulama adalah jenis makhluk yang harus dilindungi. Caranya bagaimana? Ya sambung menyambung kita jadi ulama ini. Mudah-mudahan di Kuok, di Kabupaten Kampar tidak habis ulama ini. Amin.
Ya. Kemudian yang kami muliakan ibu-ibu, bundo kanduang, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji kasarugo, sumara anjuang paranginan, ambam puru aluang bunian. Kok lapa kami tampai minta nasi, kok awi tampai minta air, idui tampai baniak, mati tampai banazar, tahu dipaneh kamalatui, arif dirantiang kamancucut, jaleh jodahan kamaimpo, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang, satitiak santan dikuali, masak kalio sikua kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai ibu-ibu batana, puntuang dielo disuruti, bakayu kelupa pisang, masaklah nasi kambang bunga limau, sagantang bareh di tanah, kanyanglah urang sakamparnya. Kok tamakan diraso nasi, 3 tahun ta indah lapa, kok ta cubo jaraso gulai, 5 musim taraso jalamanya. Acu itu na istri apa-apa, mangko janyo ditinggal-tinggalkan. Aduh lo orang gini pak, ditanya, yo babini ya pak jelek, yo menjalanan sunnah Nabi je. Kan? Bacalah sejarah Nabi itu kembali. Apakah Nabi itu beristri sebelum Ibu Khadijah meninggal? Tidak. Jadi ketika Ibu Khadijah masih hidup, Nabi tidak ada menambah istri. Jadi kok ke babini salah jadi kecil lo meniru sunnah Nabi. Itu membuik-buik. Jangan. Kaum muslimin, ada orang bertanya lagi, kenapa yang lebih tua dicari oleh Nabi Muhammad itu 15 tahun lebih tua dari beliau? Nabi itu bapak-bapak tentu luar biasa bagaimana jalan pikirannya dengan kita, ya kan? Karena Nabi sudah melihat Ibu Khadijah itu wanita bijaksana. Ketika Nabi pertama menerima wahyu, beliau takut pak, mukanya pucat, dia lari pulang. Tiba di rumah, apa katanya? Zamiluni Khadijah, tolong selimuti saya. Ibu Khadijah hendak tanya-tanya pak, diselimuti aja. Beko sudah tentram hati Nabi itu kembali, sudah keluar keringat, nyobain kopi setengah. Minumlah dulu, ya junjunganku. Lalape hangah Nabi itu, baru Ibu Khadijah bertanya. Kalau Khadijah di Bangkinang, suaminya pulang tak kajui, mode itu minta selimut, lagai minta selimut je lah. Berselimut je lah seorang. Sudahnya luko dia gelo cuko. Tu tambah apa dia? Ya suamiku, ya junjunganku, apa gerangan yang terjadi? Engkau cemas dan pucat dan dingin, kedinginan pula. Tadi di Gua Hira datang malaikat Jibril menyuruh saya membaca nama Tuhan. Saya tidak bisa. Dengan kedatangan malaikat Jibril ini, maka saya menjadi cemas. Apa yang akan terjadi? Ada paman Ibu Khadijah ini pak, yang masih hidup, namanya Waraqah bin Naufal. Pai kita ke rumah paman kita tanya ada mau Nabi ke sana? Diceritakan, Waraqah itu tersenyum, Muhammad, engkau sudah resmi dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Tapi siap-siaplah engkau,
selama ini engkau dipuji, setelah engkau menyampaikan tauhid nanti akan mengubah keburukan-keburukan orang yang telah mendarah mendaging, dari sayang akan berubah jadi benci. Engkau siapkan diri Muhammad. Kalaulah saya muda masih hidup, kamu akan saya bantu, tetapi saya sudah tua. Aja itu Ibu Khadijah tu Bu, itu nan ke Ibu tiru. Lain terdengar Ibu tu. Ya. Pandai awak menyenangkan hati suami tu. Jadi Nabi itu memilih bini indah rancaknya dapat budinya. Nah, kalau Muhammad nang kini bodinya. Itu beda. Muhammad Rasulullah tu budi. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, mudah-mudahan ibu-ibu Asia, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu BKMT, organisasi wanita yang dari kepolisian namanya Bayangkari, dari pegawai negeri yang masih aktif PKK dan Dharma Wanita, dan kemudian ada lagi perempuan menjadi kepala julo-julo. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, apa persiapan kita dalam pengajian Tarhib Ramadan ini? Kaum muslimin, mungkin kita karena sudah berulang kali mendengar kajian itu, puasa itu bapak-bapak dan ibu-ibu kan pengendalian nafsu. Agar nafsu amarah berubah jadi nafsul mutmainnah. Nafsu amarah itu apa? Nafsu binatang buas. Ati tersisi bak palapah jantuang bak jantuang pisang karu talingo kancah dipange babana kampu kaki. Ndak ke kapalonya banaknya Pak, kampu kaki. Atu nafsu amarah. Gadang nak melendo, tajam nak memutih. Ya kan? Kalau dia mendapat kedudukan menzalimi orang lain. Kalau dia mendapat kaya, dia mau membantu orang lain. Bautang orang kainyo. Tapi anak Cino mati tawanam, nyo pasal ampitih nyo limo, nyo minta bayi nyo anam. Itu orang-orang zalim itu. Itu nafsunya nafsul amarah. Sudah berkali-kali bertahun-tahun setiap bulan Ramadan kita siyamur Ramadan. Coba tanya diri kita masing-masing, sudahkah saya nafsu yang di tubuh saya ini menjadi nafsul mutmainnah? Ini bapak-bapak. Kalau ada bapak jadi dokter spesialis, apa minta uang jaminan ke mau operasi orang? Itu alun nafsul mutmainnah apa terus? Anda hendak nyobahi di orang tu nyo miskin, Allah akan mengganti piti apa tu secara lain. Jangan minta uang jaminan, bantu orang dulu tu. Lain terdengar ada Pak nan dokter tu. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menjadikan nafsul kita nafsul mutmainnah, ada dosa besar 3 Pak. Yang dosa itu kalau kita lakukan sama dengan memakan bangkai orang mati. Ini akan kita jauhkan. Tidak saja di bulan Ramadan selama kita hidup, tapi Ramadan sangat penting. Kalau dosa yang 3 ini kita lakukan di bulan Ramadan, garam habis sambal ndak lama, arang tandeh basi binaso, talambeh mengadang lambiak mata, surui kabareh tak namuh. Amalan kita jadi sia-sia.
Malah dosa yang kita dapatkan sama dengan makan bangkai. Apa itu? Pertama, berburuk sangka. Yang kedua, mencari-cari kesalahan orang. Yang ketiga, memperbincangkan aib orang. Ini beratnya bukan dipikul, tetapi beratnya di hati. Iya kan? Ada orang bertemu dengan teman, Pak, kemudian pertama bersalaman. Sudah itu saling tanya, turka informasi, lai sehat, lai. Aku lah mau tahu. Iya kan? Tapi sudah sekian menit duduk, anak kecil nan seorang. Sebulan lalu awak pai barale, lai takana, lai. Iya kan? Lah warana si anak daro tu. Anu sampai 3 bulan. Ya. Dahulu bajak dari Jawi rupanya. Ya kan? Mulainya cerita nan positif. Itulah mulai membuka aib orang. Tidak ada kaitannya aib orang itu dengan kita. Tidak perlu diperbincangkan. Ya. Tidak ada. Tidak akan menyelesaikan masalah. Keuntungannya tidak ada bagi kita, malah kita mentransfer pahala untuknya. Tidak ada gunanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi setiap yang berat melakukannya atau meninggalkannya, dilarang di Allah bare meninggalnya, disuruh di Allah bare mengerajonnya. Itu tidak seluruh orang diminta oleh Allah, hanya orang beriman. Ayat yang dibaca ndek cucu ambo tadi itu ayat menyuruh awak puasa. Pangkalnya apa? Ya ayyuhallazina amanu. Kalau puasa sekadar menahan minum makan, Pak, menahan menyalurkan nafsu biologis semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu banyak kita nan mampu, banyak kita nan sanggup, ya kan? Tapi yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat tadi, berat kita meninggalkan. Banyak manusia yang tidak lulus di sana. Nah, makanya ayat itu dimulai pula dengan Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Wahai orang yang telah beriman, jauhkanlah dirimu dari banyak prasangka-prasangka buruk. Inna ba'daz-zann, ya kan? Kemudian kata Allah, inna, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu perbuatan dosa. Di sana kita tangkap bahwa ada prasangka itu yang tidak dosa, ada yang dosa. Yang dosa itu apa? Misalnya di kotaku ini ada toko kemalingan. Maling itu sangat lihai, Pak. Dengan takdir Allah, dia berhasil menguras itu toko. Malah barang emas dalam lemari hilang semuanya. Tuan rumah tahu semuanya sudah terbuka. Barang-barang berharga telah hilang. Karena ada aksi maling, pagi besok masyarakat ada pula reaksi. Dah, Kak, Uniam, Ajo, dengan Uan, rumah si anu kamaliangan. Habis barangnya diambil ramaliang. Lai tatangko maliangnya, enggak. Karena salah banyak yang berkomentar begitu, hati bolos orang. Ambo baratak nanti ambo kesianu.
Sabo inyo narunciang tanduk di kuok ko. Sialo lai ko ndak paja tu. Kita ndak punya bukti. Barayih saja jangan panjang, basongkok saja jangan lawe. Indak bajajak, bak bakir, indak basuriah, bak sipasin, indak babaun, bak ambacang. Kalau kita lihat bapak-bapak di dalam surat An-Nur ayat 12. Kalau ada orang melakukan dosa-dosa besar, buruk sangka, kabazina, LGBT, awak nampak orang kau kemelakuan, harus ada saksi yang pepak. Laula bi arba'ati syuhada. Kalau orang kabazina kita tangkap, pak, dicari kawan barampek lain untuk menangkap. Kawan ko lah mo lo suhunya lah sudah. Jadi Islam sangat menjaga nama baik orang, tidak boleh sembarang tuduh. Allah tahu dia sudah berzina, tapi kalau tidak ada saksi 4, itu pengaduan kita itu adalah berita bohong. Apa begitu? Begitu juga menuduh orang maling. Tak boleh sembarangan. Kemudian buruk sangka yang tidak dosa apa? Saya, ibu saya, itu kami panggil beliau tu biai. Kampung kami di Baso, Kabupaten Agam Timur, Lawawateh, Jo Payakumbuh. Jadi ambo sabalun biye ko meninggal pak, karena ambo masih karajo ketika itu mengaji keluar tu malam minggu misalnya. Itu ada jadwal wirid ambo di Labuh Basilang Payakumbuh, ada di Parak Batuang Payakumbuh, ada di Masjid Raya Bukit Tinggi, ada di Masjid Muhammadiyah Mandiangin. Itu malam minggu bisa apa itu? Ambo capek pulang pagi. Pulang ambo ke Baso dulu. Tiba di Laman karena rumah lamo kon ndak ada bel pak. Mama awak maja dulu kalau awak naik rumah dun sana. Bel ndak ada rumah tu. Batuak dulu. Walaupun awak ndak sedang batuak, jangan nyelonong saya masuk ke rumah dun sana. Entahnya bagai duit ke lakinya, awak masuk saya. Tapi kalau batu awak nyolah tahu. Nyo lari capek, nyo pakai selendang, nyo pakai kode. Iya kan? Kebetulan di rumah tu ndak ada dun sana mbonam perusi. Nyo dibawa dek lakinya merantau ke Bengkulu. Jadi biasa tu lah. Wah, ngecek biaya kau. Yuk, naiklah. Jadi biaya itu ndak pernah orang sabali babuya kamu inyo waang. Abih kiramat ambo dek buya itu biaya. Makanlah. Tapi saya perhatikan pak, kutiko beliau menyanduk gulai itu. Beliau ambil je sendok ketek dipindahan ke tapak tangan sebelum di hidangan. Kira-kira nanya coba tu bu. Garam. Ambo tanya ke beliau naik. Lah saja umur bara biye pandai menggulai ko. Saja sekolah rakyat lah. Tak pandai dia menggulai. Saja sekolah rakyat lah gaib beliau alun picayo jo gulainya. Betul-betulnya. Atau buruk sangko. Tapi untuk memperbaiki kinerja kita masa datang. Itu nanti berdosa. Ya kan? Kemudian apa sudah makan kapai salat zuhur. Bayi apa kacamin nampak gigi balado. Bitunya gunda. Tu buruk sangko.
Ibu-ibu ke payu barale tagak gak setengah jam di kaco. Itu. Apa ku ada rambut nang keluar dari jilbab. Tawaka aurat. Itu buruk sangko namanya. Untuk perbaikan masa datang. Anak-anakku yang mengoperasikan komputer, laptop. Setelah diketik begitu rupa tulisan-tulisan itu, kemudian sebelum di-print kita periksa, ada enggak hurufnya yang double? Ada enggak hurufnya yang kurang? Itu berprasangka kepada pekerjaan kita. Itu malah memperbaiki pekerjaan kualitasnya. Tapi buruk sangko kau orang enggak ndak boleh diam saja. Kok apa-apa nanti jadi di orang tu. Ingat. Kalau ada pula kita yang jadi korban itu, ndak usah dilawan orang tu, Pak. Nyo sepanjang muncuangnya tu nyo, lapannya berhenti lagi. Sepanjang muncuangnya tu. Jadi kalau ini di dalam bulan Ramadan masih jalan, dosa yang seperti itu, kaum muslimin, maka rusaklah puasa kita. Sedangkan puasa itu pengendalian di diri. Kalau dapat bulan puasa itu serupa labah, Pak. Jangan serupa langau hijau. Pak. Oh, Pak. Apa lagi tahu labah? Lagi. Labah itu serupa langaunya, Pak. Mana rancak je langau hijau? Kalau dari fisik rancak langau hijau. Langau hijau fisiknya serupa kumbang jati. Kanyangnya datar. Iya kan? Tapi kalau labah kulit pirang mata tabu dua kaki panjang sebelah. Iya kan? Tapi langau hijau kalau enggoknya dibangkai, asuratunya enggoknya kalau te. Jadi di maenggok penyakit tinggal. Jangan ditiru labah kau. Kalau iyo ke puasa Ramadan. Langau hijau. Kalau labah, bapak-bapak, apa ceritanya? Itu ada suratnya dalam Quran. Surat An-Nahlu. Wa auha rabbuka ilan nahli. Mengilhamkan Allah kepada lebah. Bueklah sarang-sarang di pohon kayu nan bagatah. Kalau labah di si junjuang jadi Dharma Seraya, tu suko enggok di Batang Lanse. Kalau labah nan tinggal di Pulau Mentawai, tu enggok di Batang Cubada. Kalau labah nan tinggal di Limau Manih Padang, di Tampai Ambo, enggok di Batang Manggi. Atau pakai kata. Kemudian dia hirup sari-sari pati manggis tadi, lansek tadi, cubada tadi. Iya kan? Kemudian terciptalah madu. Salamo nyoba tandua di Batang Cubada, di Batang Manggi, itu 3,5 bulan. Lebah tu dibuat nyo sarang pak nyo suruh di Allah. Lah panua sarang tu dek manisan, pindah tetunggang. Padahal pintu-pintu sarangnya tu madok ke bawah. Nyo ndak ada kuliah di teknik sipil tu. Ya kan? Tapi dapat petunjuk dari Allah membuat sarang supaya madu jangan terserak. Ya kan? 3,5 bulan nyotabang lah. Salamo labah enggok di Batang Cubada tu Pak. Cubada apa aman dek orang Maliang. Bab itu ndak taluk orang Maliang menakik nyo pantak de labah ko beko. Jadi labah tu di maenggok memelihara lingkungan. Indak membuat namanya huru hara. Abekonyo katabang tu Pak nyo itu. Oh, bule tu. Katanya tu, Bang. Kami kepindah le anak kami lah pandai tabang. Ketika kami ke enggok ke Cubada abang dulu kami tidak melapor ke Pak RT.
Karena bini kami lah tersasak batalu. Kini anak kami lah pandai tabang, kami pindah ke tempat lain lagi. Selama kami enggok bang, cuba dah abang aman. Ndak taluk orang maliang mendaki. Rantiang nan kami enggoi ndak pernah kami patah. Dahan nan kami enggoi ndak pernah kami usir. Ba'a kami enggok dulu, cuy tujuh kami tinggal. Bang, kalau abang berkenan, di sarang kami itu masih ada madu gak 2 botol limun. Ambillah dia abang untuk ubek kecil lah. Itu bukan manusia yang mengatakan manisan lebah itu obat Pak. Allah. Min butuniha syarabun alwanuhu syifa'un linnas. Dari perut lebah itu keluar madu yang warnanya bermacam-macam. Kalau lebah nanti tempat embo tinggal tu Pak, sinam banyak manggi. Maka madunya serupa air saka, coklat. Kalau ambo pai mengaji ke Darmasraya kasih junjung, nyogi ada orang manis labah. Itu madunya kuning, nanyo konsumsi lanse. Muju labah ko nanyo konsumsi ndak batu baru. Kalau ndak tulah hitam madunya tu. Jadi nanyo makan baik, nanyo keluarkan baik. Ya. Yeah. Jadi kita orang Islam tirulah lebah. Kalau di bulan Ramadan kita memakan yang haram, itu berarti kita tak mengendalikan nafsu. Ada enggak orang tertangkap di bulan Ramadan di KPK? Ada enggak? Ada. Haji lah tu. Ayo haji kalau dia lah. Jadi nafsunya tidak terkendali. Jadi lebah, apa kata Nabi? Al-mu'min kan nahli. Orang mukmin itu kayak lebah. Yang dimakannya yang baik, yang dikeluarkannya yang baik. Itu ada karajo lebah pun nanelok cek letak. Nyokan nengok ke sari-sari bungo. Bungo ko sama jawab bu. Ada bungo jantan, ada bungo betino. Kalau awak kan bisa berjalan. Misalnya karena hati awak kena gadis di salo. Bisa diturui ke sini, dilamar untuk bini awak. Kalau bungo bah caranya tumbuh ada rantau berangin cik, tumbuh ada rantau bengkuang. Bah keceknya kepai. Tapi ada lebah. Kutiko labah enggok di bungo jantan, lakeklah saripati nan jantan tu di jarinya. Labah ko tabang, enggok lenyo di bungo batino. Saat itulah terjadi pembuahan. Kecik bungo tadi, terima kasih lebah, engkau telah menjadi P3N kami. Artinya apa? Lebah itu menghubungkan silaturahim, bukan memutuskan. Kalau orang mukmin seperti lebah kata Allah, jangan buruk sangka kepada orang, karena buruk sangka akan memutuskan silaturahim. Orang yang disangka itu pasti tidak senang hatinya kepada kita. Banyak dampaknya Pak. Terakhir Pak, labah tu punya biso. Tapi ada terangan ada Pak di pasar Yetirih, di pasar Kuok, orang mengalih di pentak labah le dah. Pada orang mengalih Pak, ada orang mengicu Pak. Ya campur bare solok je bare dolok. Ya kan? Barang nan palsu nyo kecean as nyolah baruntuang nyo kecek nyo pokok alun lai. Ya kan? Tu orang ngicu. Kok nyo pantak ini labah kan nak ada. Tapi labah ndak mu ndak kerajoinyo. Tapi kalau dia diganggu lekan namu apa jenderal bintang P. Apa pakai seragam tentara tu sadonyo jo pakai apa sandang senjata Rambo nembunyinya terta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 t. Payah Pak ke tempat labah enggo apa bau tangkai sapu cek Pak betuan.
Tak tentu jenderal lepas. Musuh hendaknya cari sangketo, hendaknya adang basuo pantang nyilakkan. Diambil rotan bakabe, diambil karajuit rumpui, iko nalabah saja ketek bapantang babaliak suri. Ada kolam sinan di tempat sarang labah tu, mampu apa ke kolam tu menyilam kalam air. Nyonian apa dateh. Barat kalau dapat menyilam. Kalau lagi pakai oksigen, lagi gak lama tu. Tapi kalau napas biasa saya, barat kalau menyilam. Indak kan mencogok kateh nyok pantak di labah. Jadi orang mukmin serupa labah, jangan mencari gara-gara. Kalau kita diganggu orang sabar. Tapi kalau labah kelebihan mana? Dari lutut nak ke bau, dari bau nak ke kepala, itu bisa dikaluan biso awak leh. Baik bapantun leh. Lama lontong orang pitalah dibuat orang malam hari. Lah lama ambo dek mangalah. Kini membalih hanya lain. Tapi kata Rasulullah yang paling baik itu sabar. Jadi kalau kita tiru labah awak apa? Awak ndak kaburuk sangko kan. Yang kedua, jangan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan cari itu kesalahan awak, Pak. Kalau awak sibuk mencari kesalahan orang lain, awak lupa juga kesalahan diri. Tapi kalau kita nafikan kesalahan orang, maka kita akan bisa mengevaluasi diri kita. Masih banyak yang salah dalam diri ini. Contohnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu, Pak, menurut Al-Quran, beliau keluar dari surga karena diganggu oleh syaitan. Fa'azallahu masyaitan. Bu. Oh, Bu. Boleh ambo bertanya, Cik. Mananda ulu sitiawa taganggu je Nabi Adam de iblis. Ibu jawe dengan jujur jambaduto. Nama nanda ulu melanggar perintah Allah. Siti Hawa itu mangko namanya hawa nafsu. Ndak ada Adam nafsu. Coba besok dalam Quran ada Adam nafsu. Ndak ada, Pak. Yang ada hawa nafsu. Tapi keduanya apa? Keluar juga dari surga. Apa? Nabi Adam kode ibu ke bini lah, Pak. Bini ko sudah talangga larangan Allah tu, nyo menangis je le. Jadi padusi ko Pak senjatonyo tangih. Nah, jadi ayam mato padusi ko ampe macamnya. Pertama ayam mato karena sadih, yo tu. Nan kedua ayam mato dek galaknya talampawasi. Galak talampawasi kalau aja ayam mato, Pak. Nan ketiga para jamaah ayam mato menahan sakit. Ketika Abu Bakar disengat oleh kala di dalam gua Sur, dia hibah kasihan kepada Nabi, nyotahan sesaki, ndak nyojagoan Nabi. Tapi dek ndak tahan sakit, maniti ayam matonyo ke pipi Nabi. Kenapa engkau menangis Abu Bakar? Ambo ndak menangis do Rasulullah, ambo menahan sakit. Batu nyo gigi ambo dikalo Rasulullah. Bangko ndak dijagoan ambo ibu je engkau Rasulullah. Nyotaan sesaki di gigi kalau kok dia awak dia ampehan selalu. Atau Abu Bakar tu cintonya ke Rasulullah. Murah saja Nabi ubeknya nyo, Pak. Ya kan? Ubeknya nyo baca nama Allah bismillahirrahmanirrahim nyo itu 6 jari. Nah, nyo itu ke langit-langit. Ya kan? Baca bismillah balik nyo tempean kanan di gigi kalau tu. Nyo cabui biso tu keluar. Ya kan? Pucuk kawa, pucuk kapelo masuk nan tawa keluar nan biso.
Itu ndak doa Nabi itu tuan bos, saya menambah mah. Beko jadi masalah lah beko. Sehat kaki Abu Bakar atau Rasulullah. Iya kan? Jadi Nabi Adam de ibu jo bini menangi kok. Dimakan lolah, dilanggar lo perintah Allah. Tapi deknya Nabi nyo ragu pak, ragunya. Baru sekare masuk muncuang sabateh kunyah jokenyo sakadar gumam kagumam takana larangan Allah. Kadilulu parui manula dimutahkan rasa tak mungkin tasandik saja di rakuangan jadilah jakun sampai kini. Reseklah si koba. Yo ada jakun. Atau buah kuldi nanta gantung. Kalau apa lulu lo dulu haid lo pak ni. Jadi Siti Hawa dulu yang terganggu oleh iblis, yang terganggu oleh setan, ya kan? Namun bapak-bapak, ibu-ibu, ketika beliau sudah turun dipisahkan oleh Allah. Kata ahli tafsir, Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah. Bacari-carianlah beliau. Ada yang mengatakan 200 tahun mangko bertamu. Ada yang mengatakan 100 tahun. Ambonan kagum je Nabi Adam ko pak. 100 tahun tak bertamu jo bini, anda babini nyo cik le. Adam nang kini sehat jo bini baru. Ikan? Ndak kariang ya radiatornya dah. Hanya tukar lo yo to baru je le. Ya kan? Ketika beliau bertemu di Jabal Rahmah, beliau berdoa. Coba kita simak doanya ini diabadikan dalam Quran. Tidak ada dia menyalahkan setan, Pak. Saya digelincirkan setan, ya Allah ampunkan saya. Tidak begitu. Apa doa beliau? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami berdua sudah menganiaya diri kami. Kami diniaya setan, tak begitu? Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami dan tidak belas kasihan kepada kami, kami akan jadi orang yang merugi. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat, jadi sukalah menyalahkan diri, jangan menyalahkan orang lain. Kalau dapat menantu nan bansai, jangan dikatainya itu takdirnya bansai tu. Kalau kayu darinya inyo dibantu, lain terang dapat tau. Banyak orang gini kalau kayu menantu sultan pelindih je. Kalau bansai setan dipilih je. Nyo pisah anaknya je menantu. Ini dapat dosa besar. Jadi tirulah Nabi Adam. Jangan suka menyalahkan orang. Sukalah mengoreksi kesalahan diri. Dalam surat Al-Fajr mungkin kerap kali imam membaca, orang yang sudah nafsunya mutmainnah akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, jiwa yang patuh, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu panggilan Allah kepadanya. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku kata Allah itu? Rasul, Nabi, sahabat yang dijamin masuk surga, orang-orang salih, orang mati syahid di kumpulan awak itu. Lah tak kumpul awak itu, wadkhuli jannati, masuklah ke surga ambo. Begitu Allah berjanji kepada orang yang telah berubah nafsunya menjadi nafsul mutmainnah.
Itulah Bapak-bapak persiapan kita untuk menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah membimbing kita menempuh jalan yang benar. Ya. Dirikanlah malam Ramadan setelah siang kita puasa Ramadan. Semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita yang berlalu. Amin. Kalau ada nan salah tabaco dan ambo pak, itu sama to kesalahan ambo. Yang benar adalah wahyu Allah dan hadis Nabi. Salah dari ambo minta maaf ke pak ibu-ibu, minta ampun kepada Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang lurus. Lagi dia maaf mau pak ibu-ibu. Mari kita salat Isya berjamaah. Billahi taufik wal hidayah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.